Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Mulyandani, guru dari SDIT Segar Amanah, Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini saya melakukan praktik video pembelajaran guna memenuhi uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Praktik pembelajaran ini saya lakukan di kelas 4 SDIT Segar Amanah pada tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran keempat. Saya mohon kritikan dan masukannya agar proses pembelajaran pada berikutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajari mendapat keberkahan dari Allah ya. Duduk yang rapi, siap berdoa. Kita membaca ta'awudz, basmalah dan zikir kerelaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Kita akan belajar sama seperti pertemuan sebelumnya ya. Masih membahas tentang tema 5, subtema 1 ya, yaitu tentang pahlawanku dan perjuangan para pahlawan ya. Namun hari ini kita mau masuk ke pembelajaran yang keempat, yaitu tentang perjuangan para pahlawan ya. Jadi kita akan mengenal beberapa pahlawan dan apa saja sih perjuangannya ya. Nah, kenapa kita perlu mempelajari tentang pahlawan? Ada yang tahu nggak? Tujuan pelajaran kita hari ini kita mau mempelajari tentang pahlawan nih. Kira-kira yang kalian tahu kenapa kita perlu belajar tentang pahlawan? Apa yang bisa kita contoh dari pahlawan? Apa? Semangat, apalagi? Berani, apa? Membantu orang lain. Ternyata ada banyak ya. Ya, Arik ya. Jadi tujuan kita belajar tentang pahlawan itu yang pertama, kita tahu ya pahlawan itu siapa aja sih ya. Kenapa orang-orang itu disebut pahlawan ya. Terus memangnya peran mereka buat orang banyak untuk masyarakat itu apa aja. Terus tujuan yang ketiga ya, kita bisa mencontoh ya sikap kepahlawanan. Dan kita akan mempelajari juga bahwa sikap kepahlawanan itu menunjukkan sila keberapa dalam Pancasila gitu ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita belajar, Bu Desti mau kita bernyanyi dulu ya. Sama seperti pahlawan ini nyanyiannya
kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya. Jadi nanti menyanyinya silakan berdiri, kita nyanyi bersama-sama dengan suara yang semangat ya. Oke, silakan berdiri. Ini tadi ya tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama kita akan mengetahui siapa itu pahlawan. Lalu kita akan bisa mencontoh perilaku kepahlawanan, dan kepahlawanan itu apa ya namanya, termasuk ke dalam sila keberapa sih dalam Pancasila. Terus kita juga akan mencari informasi penting dari sebuah teks non fiksi ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, sebelumnya ada pertanyaan nih ya. Tahukah kalian siapa itu pahlawan? Pemberani. Apalagi? Penyerang. Orang yang suka menolong. Apalagi? Orang yang baik hati. Ya. Apalagi? Mengusir penjajah. Ya. Jadi pahlawan itu ternyata dekat sekali dengan kehidupan kita ya. Ada banyak sekali pahlawan di sekitar kita. Nih, kenapa seseorang dianggap sebagai pahlawan? Kenapa tadi? Karena dia menolong. Apalagi? Membantu. Rela apa? Rela? Berkorban. Yang dikorbankan apa? Bisa nyawanya, atau bisa hartanya, dirinya ya, sampai tumpah darah, keringat, semuanya dikorbankan. Untuk siapa? Dirinya sendiri atau bukan? Iya, untuk kita, untuk orang lain ya. Itu kenapa mereka dianggap sebagai pahlawan. Peran seorang pahlawan di masyarakat tadi ya, peran pahlawan banyak ya. Tergantung, pokoknya mereka itu sangat berguna, membantu masyarakat ya. Ada nggak pahlawan yang hanya peduli sama dirinya sendiri? Nggak ada ya? Tidak tahu. Bisa aja ada. Coba kita ambil contoh satu pahlawan yang kalian tahu siapa? Soekarno deh. Apakah Soekarno dulu? Apakah Soekarno adalah seorang pahlawan yang egois, yang hanya peduli sama dirinya sendiri? Tidak. Wah, oke. Jika kalian masih bingung tentang pahlawan, kita akan amati gambar ya. Ini adalah beberapa contoh. Ini siapa? Soekarno itu siapa? Presiden pertama. Yang sampingnya siapa? Muhammad Hatta. Siapa Muhammad Hatta? Wakil. Betul. Ada ketua, ada presiden, ada wakil presiden ya. Kira-kira mereka dijadikan presiden dan wakil presiden ada perjuangan untuk rakyatnya enggak? Ada. Iya. Enggak mungkin mereka uculuk tiba-tiba ya, tiba-tiba dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden kalau tidak kalau tidak peduli sama Indonesia, kalau tidak peduli sama rakyatnya, masyarakat, yang nggak mungkin akan dipilih ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini juga nih ya. Wah, tapi pernah nggak lihat sekilas mukanya? Nggak pernah
pemadam kebakaran. Yang ini apa? Mencuri. Kira-kira mana yang jadi pahlawan di situ? Yang jadi pemadam. Kenapa pencuri bukan pahlawan? Karena coba satu. Apa Aisyah? Mencuri barang orang, merugikan orang lain, bikin koruptor, apalagi mengambil tanpa izin, nafkahnya haram. Iya, pokoknya dia bukan pahlawan karena dia menunjukkan sikap-sikap yang tidak baik ya. Lanjut lagi. Nah, menurut kalian mana sih sikap yang mencerminkan sikap kepahlawanan? Kalau keras kepala? Enggak. Kenapa emang? Egois, betul ya. Jadi dia tidak mementingkan orang lain. Yang pokoknya kalau aku maunya begini harus begini, gitu ya. Maunya menang sendiri, gitu ya. Itu tidak boleh. Nih, yang mana yang sifat pahlawan? Mudah mengeluh atau tidak mudah menyerah? Ada jujur, ada sombong. Jujur. Nah, ini ada salah satu contoh teks non-fiksi. Judulnya tentang siapa? Bung Tomo. Ya, ada yang mau baca? Coba Faira baca, Faira. Membangkitkan semangat rakyat untuk menantang kembalinya penjajah. Karena yang Nah, ini adalah teks non-fiksi. Kira-kira memuat informasi nggak di sana? ada Pertama polisi tanya siapa yang diceritakan di sana? Bung Tomo, ya. Bung Tomo itu tokoh pahlawan dari mana? Surabaya, ya. Nah, perannya bagi masyarakat dia apa? Berperan apa? Ngapain dia? memberi semangat. Memberi Semangat. memberi. Nah, kira-kira nih Bung Tomo dia rela berkorban nggak? Iya. Rela berkorban, memastikan dirinya sendiri nggak? Iya. Enggak ya, ternyata banyak ya hal yang bisa kita tiru ya. Nah, sifatnya Bung Tomo ini kira-kira sesuai dengan sila keberapa? Kedua, dia rela berkorban. Berapa? Keempat. Apa bunyi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan ya. Jadi yang namanya sila keempat bukan cuma tentang musyawarah ya, tapi kepemimpinan yang bijaksana. Itu juga termasuk dalam sila keempat. Ya, dia bijaksana nggak? Bijaksana, dia nggak egois ya. Dia memikirkan rakyatnya, rela berkorban. Ini termasuk dalam pengamalan sila keempat. Kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa Gibran bisa menyebutkan kalau itu sila kelima? Ayo, ya. Nah, ini adalah sila keempat. Nah, kakak, sampai sini mengerti nggak? Mengerti ya. Kalau teks ini namanya teks apa? Non-fiksi ya. Dia ada informasinya ya. Memuat informasi penting yang bisa kita pelajari. Oke? Ya. Nah, habis
Takut ya? Paham? Paham? Oke, baik. Nanti Bu Desi juga akan bagikan LKPD ya. Nah, kelompoknya hari ini kita mau kerja kelompok. Kerja kelompoknya nanti kita akan berdiskusi. Ada lembar kerja dari Bu Desi. Nanti dibaca lembar kerjanya, kalian disuruh ngapain ya. Bu Desi akan bagikan per kelompok. Di sini ada 4 amplop ya. Kalian harus memilih salah satu saja. Silakan kalian pilih, tidak rebutan. Nanti enggak juga, terserah mau angka berapa saja. Kalau mau home Bimba juga boleh, mau sweet juga boleh. Nanti ada amplop dan astronya 1 ya. Silakan. Kalian dapat tokoh siapa? Namanya siapa? Oh, Bala Putra Dewa. Ya, lanjutkan ya. Silakan dibaca teksnya, nanti dicari informasinya. Udah, oke. Coba ini jangan ditempel dulu, disusun dulu kira-kira yang pas yang mana gitu ya. Mungkin dia ngadepnya begini, maksudnya misalkan begini dulu atau gimana gitu ya. Pokoknya disusun dulu, kalau udah pas, udah rapi, udah bener, baru deh ditempel ya. Gitu ya. Selamat mengerjakan. Dicari di posisi yang pas dulu, jangan langsung ditempel ya. Disusun-susun dulu. Nanti kalau sudah bagus urutannya, sudah rapi, baru ditempel ya. Duduknya yang baik, Mbak Safaras. Kalau kolomnya kebesaran tuh boleh dikecil-kecilin ya, biar muat. Aku ngapain? Ayo.
Siapa dulu nama tokohnya? Terus apa lagi? Oke, membuat rakyatnya merasa aman. Baik, teman-teman yang lain ada yang mau memberikan pendapat? Tidak. Siapa yang mau memberi pendapat? Presentasinya sudah baik atau belum? Sudah baik. Oke. Terdengar jelas atau tidak? Oke, baik. Semuanya beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sip. Nah. Oke, silakan kelompok 3 dibuka dengan salam. Oke. Sambil dikasih lihat Dodi. Berani, lanjut Gibran. Hal yang patut yang paling atas dulu. Ayo patut ditiru, tidak mudah menyerah. Oke, lanjut. Sesuai dengan nilai berempat. Sudah? Oke, baik. Kelompok lain ada yang mau memberi pendapat? Tidak. Sudah baik belum presentasinya? Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik. Kakak semuanya alhamdulillah. Praktik diskusi kelompok kita sudah selesai. Kalian juga sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik dan luar biasa ya. Nah, ternyata kalian sudah memahami ya bahwa tokoh-tokoh yang kalian dapat itu pahlawan atau bukan? Pahlawan, dan perjuangannya beda-beda. Yang namanya lembar evaluasi individu. Ya, silakan dikerjakan sendiri-sendiri, tidak melihat teman ya. Gampang kok. Bercerita ya. Tugasnya adalah kalian menceritakan. Kira-kira kalian pernah nggak sih melihat kalian diminta untuk menceritakan sebuah kisah kepahlawanan ya? Boleh dari yang kalian baca, yang kalian tonton, atau yang kalian alami sendiri ya. Itu masih kelas rendah kok, Godi, tenang ya. Kelas rendah, Umar. Boleh, kasih judul. Ayahku pahlawanku, kayak kemarin misalkan ya. Ikut ini udah Iya. Bu, kamu ini. Nggak apa-apa deh. Nyontek. Kok nyontek? Bu Desi lihat, mau ngecek. Mau menceritakan yang apa yang Godi, kamu mau cerita tentang siapa? Umar? Oh, boleh. Lanjutkan. Sudah selesai mengerjakan lembar evaluasi mandiri? Sudah. Alhamdulillah ya. Kita sampai di penghujung kegiatan pembelajaran hari ini. Bu Desti
sila keberapa? Sila keempat ya Arik ya. Baik, ada nggak yang kalian belum mengerti tentang pelajaran hari ini? Ada? Brandon ada? Apa tuh? Nanti dipelajari lagi di rumah ya sama ayah bunda. Baik, alhamdulillah. Bu Desti, kira-kira kalian senang nggak belajar hari ini? Senang, alhamdulillah. Buat kakak-kakak yang masih belum mengerti, ada beberapa yang belum mengerti, nanti boleh ke Bu Desti tanya lagi. Boleh juga belajar lagi sama teman-teman atau orang tua di rumah ya. Iya betul Dede. Nah Bu Desti punya tugas, kakak boleh tugasnya adalah kakak silakan membaca lewat website. Nanti Bu Desti kirimkan websitenya tentang sebuah kisah kepahlawanan, atau kakak juga boleh mencari kisah kepahlawanan lewat video YouTube. Kalau sudah dicari, dibaca, ditonton, silahkan dituliskan ya dalam bentuk cerita. Kisah mereka itu apa? Nama tokohnya siapa? Kisahnya apa? Kenapa mereka disebut sebagai pahlawan? Ngerti nggak? Ngerti. Ngerti, baik. Berhenti. Alhamdulillah kalau mengerti. Itu tugasnya ya. Jadi nanti silakan berselancar di internet, cari pahlawan apa saja ya, terserah, bebas. Dicatat kisahnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada kita tutup ya. Pimpin doa pulang. Siapa yang mau pimpin doa pulang? Yang kenal? Siapa? Gibran, boleh deh Gibran. Pimpinnya ke depan Gibran, silakan Gibran. Berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dibenjakan, membaca istighfar 3 kali. Assalamualaikum